Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diadika Raksana Latifah dan teman saya Nara Sikin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sirah nabawiyah tentang Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Posisi Jazirah Arab. Kata Arab berasal dari kata Araba yang mengandung makna padang pasir, tanah gundul, dan gersang tanpa air yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Istilah ini dipakai sejak dahulu di Jazirah Arab sebagaimana biasanya penyebutan suatu komunitas tertentu beserta tempat tinggal mereka. Bagian barat Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gunung Sinai. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian selatan wilayah Irak. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang membentang sampai ke Laut India. Sedangkan yang terakhir, sebelah utara berbatasan dengan Syam dan sebagian wilayah Irak. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna. Seperti dalam perkataan H.A.R. Gibb dalam bukunya yaitu Wither Islam, dia menyebutkan bahwa Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization. Yang artinya, Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab sudah memiliki peradaban tersendiri. Yang pertama, pada awalnya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dulu, ajaran Tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain memengaruhi keadaan mereka. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram atau di Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian setiap persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan apa yang mereka yakini. Kemudian bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Selain itu, banyak lagi berhala-berhala yang lain seperti Al-Lata, tempatnya itu di Taif. Menurut Sakif atau penduduk Taif, Al-Lata ini adalah berhala yang paling tua. Kemudian yang kedua itu Al-Uzza, tempatnya di Hejaz. Kedudukannya adalah sesudah Hubal. Kemudian yang terakhir, Manat, tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yathrib. Nah, ini adalah Al-Uzza, Hubal, Lata, dan Manat. Kemudian selanjutnya ada pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam,
Yang pertama adalah menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Kemudian yang kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin, dan ruh-ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat, jin yang terkenal dengan nama Darohim, ini mereka selalu mengorbankan binatang-binatang itu di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Kemudian yang ketiga, menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang di sini adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Kemudian yang keempat adalah menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Kebanyakan dari mereka memiliki berhala di rumah masing-masing. Mereka mengelilingi berhala itu ketika akan keluar atau sesudah kembali pulang. Dan mereka selalu membawa berhala itu jika keluar rumah, bila patung itu mengizinkan ia bepergian. Kemudian yang kelima, agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab tahun 1491 sebelum Masehi. Pertama kali ada di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan agama Nasrani atau Kristen masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi. Kemudian selanjutnya, sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy juga mempercayai tahayul. Yang pertama, di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular itu menggigit usus manusia. Yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Kemudian yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Kemudian selanjutnya keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Yang pertama, keadaan ekonominya. Masyarakat Baduy, mereka hidupnya tidak menetap atau nomaden. Mereka tinggal di pedalaman, mata pencaharian mereka adalah beternak dan bercocok tanam. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain, mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Thaif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua ada Ahlul Hadar. Mereka itu adalah masyarakat Arab perkotaan yang mata pencahariannya berdagang. Pusat perdagangannya itu ada di Mekah, yaitu di Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini buka pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Selanjutnya ada pengembangan ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Kemudian tata sosial. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Dia tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman ini disebut masa jahiliyah atau sering diartikan sebagai masa kebodohan. Bodoh di sini bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi bodoh karena tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka masih suka berjudi, minum minuman keras yang dilakukan secara bersama-sama, bahkan tidak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruk lagi moralnya adalah
adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Nah, yang terakhir ada bidang bahasa dan seni bahasa. Orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju, bahasa mereka sangat indah dan kaya raya. Banyak sekali karya-karya yang muncul pada masa ini, seperti syair-syair dan pidato-pidato. Dunia sebelum Islam didominasi kezaliman dan kesesatan. Sebelum Islam ada, dunia ini dipenuhi dengan kezaliman, diwarnai dengan berbagai kerusakan, dan tenggelam dalam berbagai kesesatan. Yang pertama ada kezaliman politik. Kekuasaan pada masa ini dimonopoli oleh komunitas tertentu di antara mereka. Komunitas ini senang memaksakan kehendaknya kepada rakyat tanpa memberikan hak kepada siapapun untuk mengemukakan pendapat dalam menyusun program dan cara kerja penguasa. Keadaan ini terjadi kepada negara Romawi, Persia, dan di negara-negara yang ada pada saat itu. Kemudian yang kedua, kezaliman sosial. Selain kelas sosial tertentu yang dapat menjadi pemimpin di suatu masyarakat, di Romawi juga masyarakat dibagi menjadi dua kelas sosial, yaitu tuan dan hamba, bangsawan dan rakyat jelata. Sehingga di negara Romawi ada dua jenis undang-undang. Undang-undang untuk kalangan bangsawan disebut dengan Undang-Undang Romawi, sedangkan undang-undang untuk kolonial dan rakyat disebut dengan Undang-Undang Proletariat. Masyarakat-masyarakat yang ada sebelum datangnya misi kenabian Rasulullah SAW, mereka telah kehilangan ikatan antara individu-individunya. Yang ada hanyalah ikatan kesukuan yang tegak di atas ashabiyah atau fanatisme jahiliyah. Kemudian kezaliman ekonomi. Karena kerakusan mereka, akhirnya para penguasa lebih bersemangat untuk bertransaksi bisnis secara riba. Bahkan, pemberian pinjaman dengan cara riba yang berlipat ganda telah menjadi adat istiadat, sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kemudian yang terakhir ada kesesatan-kesesatan akidah dan pemikiran. Pemikiran pada masa sebelum Islam sampai pada tingkat pemahaman substansi yang terbalik, sehingga mereka berpikir bahwa kezaliman merupakan sarana terbaik untuk menjaga kebenaran. Seperti syair mereka yang berbunyi, "Gunakan kamu punya senjata jika kamu tidak ingin binasa. Berbuatlah zolim kepada manusia sebelum manusia menzolimi kita." Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.